Teman-teman, di video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian apa yang menjadi pengalaman saya selama di Jakarta. Apa pengalaman saya? Pengalaman saya di Jakarta bukan hanya ngajar silat, terus koreo, ikut bantu orang-orang syuting dan lain sebagainya, apalagi bikin YouTube ini, enggak. Ini adalah sebagian dari hobi. Video ini, YouTube ini sebagian dari hobi. Kalau pekerjaan saya pertama ke Jakarta itu selama sebulan gak dapat pekerjaan sama sekali. Seperti judul yang saya buat di sini, kita jalan dulu. Ya. Sampai di Jakarta itu jam 2 malam. Ya, pertama saya nyampe jam 2 malam dan di situ saya tidak tahu mau tidur di mana. Jadi saya sampai pagi itu gak tidur, nungguin masjid buka ya. Baru setelah itu saya istirahat di masjid itu. Tapi bukan masjid yang ingin saya samperin sekarang ini. Ini adalah masjid pertama ya sebelum saya ke sana. Nah, di situ baru saya di siang harinya dari jam 1 saya jalan keliling Jakarta sehingga pada maghrib saya masuklah ke masjid itu. Di situ yang paling berkesan karena saya diterima boleh tinggal di sana sampai kapanpun katanya, selagi saya belum dapat kerjaan. Akhirnya saya tinggal di sana kurang lebih 2 minggu sampai di bulan terakhir Januari ya Februari lah saya bisa dapat pekerjaan, yaitu sesuai dengan passion saya, yaitu saya kerja di Sanggar Ananda. Saya sebagai pengajar koreo dan kebetulan ketika saya sampai di sana, Sanggar Ananda ini memiliki program layar lebar, film layar lebar, dan juga memiliki serial Lenong Legenda di MNC TV. Jadi semua itu yang main, alhamdulillah saya ngajar. Ya, ngajar koreo. Terus kebetulan kan ada laganya meskipun sedikit. Jadi saya berperan lah di situ. Dan di samping itu, karena saya juga belajar banyak hal, saya bisa ngedit ya, saya bisa pegang komputer dan saya juga bisa kamera. Akhirnya saya memiliki tempat untuk menjadi ya kameramen, pemegang alat dan lain sebagainya, terkhusus dokumenter. Saya mendokumentasi segala bentuk dari perusahaan itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya itu memiliki kemauan. Ya, saya memiliki kemauan yaitu untuk meniru. Karena kalau kita pengen sukses, sedangkan kita bukan siapa-siapa, kita berangkat dari nol, kita harus meniru orang-orang yang sukses. Disitulah saya memiliki pedoman, yaitu ATM, teknik ATM. Pertama, amati orang-orang sukses di sekitar kita, tiru bagaimana dia bisa sukses, apa yang dia lakukan. Dan rata-rata yang saya lihat, orang-orang sukses ini itu bangunnya pagi. Ya, selalu bangun pagi, selalu memiliki catatan dan memiliki visi misi. Nah, setelah kalian bisa, terutama ini adalah yang saya alami sampai sekarang, setelah kita bisa mengamati, baru setelah kita bisa berusaha meniru yang dia lakukan, tapi dengan versi kita, baru kita modifikasi. Ya, kita modifikasi. Itu namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, baru setelah itu, apa passion kita? Dan kebetulan ketika saya suka bela diri, film-film action, laga, yang bukan cuma mengedepankan berantemnya, tapi teknik pengambilan gambar, teknik editing, teknik koreo, ekspresi, dan lain sebagainya, itu saya pelajari dari sutradara-sutradara yang kenal dengan saya. Ketika saya belajar gabung di layar lebar itu, saya tidak menempatkan diri sebagai karyawan, tapi saya menempatkan diri sebagai pelajar. Saya tiru bagaimana dia mendirect suatu proyek film. Dari situ saya modifikasi dengan cara saya sendiri. Ya, akhirnya saya membuat film pendek Aryan the Warrior, dan juga saya memiliki latihan-latihan bagaimana untuk membuat ya film pendek lah, atau short fighting koreo, film-film kayak gitu. Dan alhamdulillah
banyak yang mengapresiasi ya, dari teknik pengambilan gambar, pengarahan kamera, editing, terus seni yang kita tampilkan. Karena apa? Nilai jual yang paling tinggi di kehidupan ini, di dunia ini, bukan berlian, bukan apa, tapi mahakarya, yaitu seni. Di situ saya belajar dari beberapa orang yang saya anggap mereka itu sukses di bidangnya, sukses di bidang megang kamera, sukses di dalam ngedit film layar lebar, dan juga sukses dalam memimpin perusahaan. Di perguruan saya terapkan, di dunia media sosial saya terapkan, bagaimana cara mendesain suatu video, gambar, dan lain sebagainya. Jadi semua yang teman-teman lihat itu adalah hasil dari modifikasi dari orang-orang yang saya tiru. Dan saya juga ingin cerita teman-teman sekalian, kenapa saya jarang upload di YouTube. Karena YouTube itu bukan dunia saya sebenarnya. Bukan 100% saya hidup dari YouTube. Tapi saya memiliki kegiatan lain yang jauh lebih penting dari ya media sosial, kehidupan nyata. Kenapa saya itu juga pengen berkembang. YouTube juga adalah ya sebagian sebenarnya dari saya, dimana kalau ada orang yang bertanya, "Bang, coba tolong bikin tutorial ini." Nah kayak gitu. Ini banyak nih pertanyaan seperti ini. Namun saya juga tahu kalau yang teman-teman minta itu sudah saya buat, itu tidak akan saya buat lagi. Ya, tidak akan saya buat lagi. Melainkan kalau ada yang request sesuatu dan itu belum pernah saya buat, tutorial, trik, tips, maka saya akan usahakan untuk buat. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini saya ingin membuat suatu koreo juga, suatu cover ya, suatu cover dari film Ip Man 4, yaitu Final Fight antara Donnie Yen sama Scott Adkins. Jadi itulah yang ingin saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Apapun yang kalian mau, yang kalian cita-citakan, kalau kalian setengah-setengah, nggak mengerjakan maksimal, nggak mencintai yang kalian kerjakan, maka kalian tidak akan jadi apa-apa, yang nggak akan berhasil, tidak akan maksimal lah, tidak akan jadi apapun itu. Jadi saran saya, lakukanlah apa yang kalian mau, selagi itu positif dan menunjang untuk kesuksesan masa depan, maka lakukanlah, belajarlah. Jadi pada intinya saya buat video ini adalah untuk memotivasi terkhusus diri saya pribadi dan juga kepada teman-teman sekalian. Kalau kita ingin sukses di bidang apapun, kita itu butuh teman. Apa itu teman? Seseorang yang satu frekuensi dengan kita. Satu orang kalau dia bisa memotivasi kita atau satu frekuensi dengan apa yang kita cita-citakan, itu lebih baik daripada 1000 teman yang hanya menjadi teman kita untuk nongkrong. Ya. Kalau kita sebagai pesilat, ini contoh kecil, kalau kita sebagai pesilat, kalau di luar latihan silat kita berteman misalkan dengan pemancing atau orang pemain gaplek atau pemain bulu tangkis, maka lambat laun motivasi, semangat kita untuk berlatih silat akan turun. Karena apa? Kita salah dalam masuk ke frekuensi. Dan kalau kita di dalam silat ini dan mencari teman-teman yang satu frekuensi dengan orang-orang yang juga cinta pencak silat, maka yang akan kita bicarakan yaitu hanyalah tentang silat. Bagaimana agar kita bisa berkembang dengan silat ini, ya, agar penguasaan atau hafalan jurus kita lebih baik lagi. Ya, itu adalah bagaimana kalau kita ingin berhasil di suatu bidang. Sama halnya ketika saya dulu cinta kamera, saya suka megang kamera, tentunya di dunia film. Saya cari teman-teman yang sefrekuensi, ya, dimana orang-orang itu saya bisa dapatkan di dunia film ini. Saya bisa ketemu dengan seorang sutradara yang cukup handal, bukan cukup handal, memang hebat dia. Ini cuplikan karya-karyanya. Saya di mana? Rumah ini serem sekali. Emang serem, Charles. And di body home? Artinya ada orang di rumah? Where did they go? Is it to the left? Or is it to the right? Dicoba. Sarah kok gemes? Cari apa-apa dengan main cucu,
ini akan saya tutup. Anak-anak nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa kok. Nah, itu adalah karya dari orang tersebut. Dan saya dekati dia, saya amati, tiru dan modifikasi cara dia dengan cara saya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita pengen mahir apapun, carilah teman yang satu frekuensi dan bisa mendukung apa yang kita mau. Bisa mendukung apa yang kita kejar. Ya, bisa mengajari apa yang kita tidak tahu. Dan kita harus serius. Baru setelah kita lakukan itu semua, cepat atau lambat kita akan berhasil. Ya. Cepat atau lambat kita akan berhasil. Tapi kalau kita salah memilih teman, maka kita tidak akan jadi apa-apa. Nah, oke teman-teman, ini kita sudah hampir mau sampai di masjid. Jadi nanti kita setelah di sana, mudah-mudahan takmirnya masih ingat saya. Ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi setelah kita sampai di masjid. Oke, jadi tadi saya putar balik setelah masuk jalan buntu. Nah, seharusnya masuk sini. Ya, seharusnya masuk sini. Nah, tuh dia. Sudah lama saya mau kesini, cuman nggak jadi-jadi, tunda-tunda terus. Jadi kalau masuk ke sini itu sebenarnya nggak boleh, ya itu nggak boleh. Nah, ini masjidnya. Nah ini masjidnya. Ya masih belum dibangun. Itu dulu, nah itu yang di atas itu gak ada coran. Jadi saya kadang tiap pagi di sana ya peregangan latihan jam-jam habis subuh. Ya, ayo kita langsung masuk aja. Oke teman-teman, saya akan ke sana. Sepertinya emang saya turun dulu, saya minta izin dulu buat ngelihat di mana saya tidur dulu di masjid ini ya. Saya tidurnya di atas. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi teman-teman, tadi saya sudah ketemu sama takmirnya ya. Beliau lupa katanya saya. Jadi kita diizinkan untuk melihat tempat saya tidur dulu di atas. Yuk. Iya, lewat sini ya. Kan saya dulu lewat sini. Tadi saya juga ada sih sama Mas Wi. Oke, makasih ya Mas. Ini ya, saya dulu tidurnya di sini. Ya, ngidupnya di sini. Saya 2 minggu di sini, tidur di sini awalnya. Terus setelah 3 hari saya pindah ke dalam sini. Coba sini. Nah, saya tidurnya di sini dulu. Dan kalau saya latihan, saya masih, meskipun saya di sini tuh gelandangan ya, tidur di jalan, terus tidur numpang-numpang di masjid, saya masih nyempatkan diri untuk berlatih. Tempat saya berlatih dulu selama 2 minggu. Pasti setiap subuh, habis subuh saya latihan. Nah, latihannya di sini. Nah, disinilah tempat saya berlatih setiap subuh. Pasti setelah saya sholat subuh, menyempatkan untuk latihan di sini, di sini.
Dan memang di sini masih ada barbel ya. Ini barbel ini. Ini saya pakai dulu untuk berlatih sini. Nah, ini kemungkinan masih dipakai ini. Ya. Ini dumbbell. Oke. Jadi saya latihan di sini. Ini rencananya dulu memang mau dibangun ini ya. Cuman belum jadi-jadi. Dan juga tiap hari ya. Setiap pagi saya itu sarapannya di sebelah sini. Ya, sarapannya di sini, dan ini nama masjidnya. Ya. Sumarah At-Taqwa. Jadi udah cukup nih, saya nostalgia ini mengingat pertama kali saya ke sini. Selama 2 minggu saya nginep di sini tiap malam. Oke teman-teman, ini adalah tempat dimana saya kalau saya nelpon di sini, ya nelpon yang pegang kamera ini, yang pegang kamera dulu di Jember. Jadi kalau saya nelpon di sini, duduk di sini, ya. Nah di sini kalau nelpon, ya biar gak kedengeran ke bawah, terus gak ganggu teman saya di sana gitu kan, yang tidur di sana. Jadi saya nelpon di sini kayak gitu. Oke. Udah cukup nostalgianya. Jadi ini masjidnya nih, ya, ya betul. Ini kondisi masjidnya masih, oke, luar biasa. Jadi ini adalah tempat awal di mana saya 2 minggu sebelum saya dapat pekerjaan di Sanggar. Sholatnya di sini, tidurnya di atas sini. Cuma tiap malam karena pagi setelah latihan saya di atas, saya pasti jalan cari kerjaan itu. Tapi gak dapat. Mungkin bukan jodoh. Jodohnya saya itu di Sanggar dan dapat pekerjaan di mana itu bisa membantu silat saya. Ya, sesuai dengan passion saya. Oke, yuk. Apa? Oke. Udah di atas. Pak, pamit ya Pak. Makasih.